Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast Makanan Rohani. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk kita mengawali program ini di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Kami bersyukur ya Allah buat hari yang Kau beri. Hari di mana satu kali lagi Tuhan menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami orang-orang yang berharap pada-Mu. Pada pagi hari ini ya Allah, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita buka kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiayamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah etika Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai etika. Etika ini berasal dari bahasa Yunani ethos. Ethos artinya sikap, kebiasaan, watak, dan karakter, serta kepribadian seseorang. Jadi berbicara mengenai etika ini berbicara mengenai satu sistem, norma yang harus dihidupi oleh manusia. Satu ilmu yang mempelajari tentang watak, karakter, kepribadian, bagaimana orang harus hidup. Nah, sedangkan etika Kristen adalah suatu cabang ilmu teologi yang mempelajari atau yang mengajarkan tentang nilai-nilai atau norma-norma
kekristenan yang tentunya berdasarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21. Di dalam Holman Version, satu versi Alkitab dalam bahasa Inggris, ia memberikan perikop dalam ayat 9 sampai ayat 21 ini sebagai Christian etik. Saya melihat bahwa memang betul ayat 9 sampai ayat 21 ini berisi tentang nilai-nilai kekristenan. Nah, surat Paulus yang paling lengkap merangkum atau meringkas tentang Injil itu ada di dalam kitab Roma. Kitab Roma ditulis oleh Paulus ketika ia berada di Korintus. Kitab Roma berisi nilai-nilai kekristenan. Kalau kita ingin mempelajari ajaran dasar kekristenan, termasuk etika Kristen, itu ada di dalam kitab Roma. Bagaimana cara kita harus hidup sebagai orang percaya? Itu terangkum di dalam pasal 9 ayat 21. Dan kita mempelajari secara sistematis bahwa bagaimana cara kita hidup, bagaimana seorang Kristen hidup, bagaimana watak orang Kristen, bagaimana karakter orang Kristen, bagaimana sikap orang Kristen. Itu yang pertama adalah watak kasih. Kita sebagai orang yang percaya, jelas firman Tuhan menuliskan untuk kita hidup mempraktekkan kasih. Ini bukanlah hal yang mudah, tetapi sebagai orang percaya, kita harus memiliki etika ini. Etika yang didasari atas dasar kasih. Terus yang kedua, yang kita pelajari dari etika Kristen selain hidup dalam kasih, yang kedua adalah hidup tidak membalas. Hidup untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Dan yang ketiga, hidup untuk selalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Biarkan Tuhan yang melakukan semuanya. Terus yang berikutnya berbicara mengenai etika Kristen ini, berbicara mengenai hidup dalam solidaritas. Hidup dalam persekutuan. Hidup sehati seorang akan yang lain. Hidup untuk tidak memegahkan diri. Hidup untuk tidak memilih-milih kawan. Hidup untuk selalu berkawan dengan semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara kita untuk hidup sebagai orang yang percaya. Amin. Sebab berbicara mengenai kekristenan, ini bukan hanya berbicara mengenai satu sistem keyakinan kepada Allah, tapi ini pun juga berbicara mengenai satu sistem kehidupan. Bagaimana cara kita hidup sebagai orang yang percaya? Tentunya sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebuah kehidupan yang memiliki nilai-nilai Alkitabiah. Sebuah kehidupan yang berkiblat kepada kehidupan Kristus. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk kita bangun satu sistem kehidupan. Untuk kita sendiri dan juga di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kita berjemaat, bergereja, di dalam komunitas kita berbangsa dan bernegara, kita menunjukkan satu sistem atau satu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, satu nilai-nilai yang tidak berasal dari dunia ini, melainkan sebuah nilai yang berasal dari kerajaan sorga. Bukankah kita adalah warga kerajaan sorga? Itulah identitas kita yang sebenarnya. Tentunya sebagai warga kerajaan sorga, kita harus membangun satu sistem etika kerajaan sorga. Satu etos kehidupan, satu watak, satu kepribadian, satu karakter kerajaan sorga yang muncul di dalam kehidupan
kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dan siapapun yang kita jumpai pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tunjukkan nilai-nilai etika Kristen dalam hidup kita. Nilai-nilai etika kerajaan sorga di dalam kehidupan kita sebagai sebuah identitas yang bisa kita tunjukkan kepada dunia ini. Kita berdoa, terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini. Dalam nama Yesus ini doa kami. Haleluya. Amin.